Salam jumpa kembali adik-adik farmasi, khususnya adik-adik yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Hari ini Bapak menyampaikan materi dengan judul Laporan Keuangan Usaha. Sebagai seorang mahasiswa farmasi, kadang-kadang Bapak berpikir nggak pernah akan membuat laporan keuangan. Apalagi tipologi kita seorang farmasi jarang sekali mengurus keuangan, yang kita sering hanya biasanya mengurus tentang pekerjaan detail di praktikum atau pekerjaan detail ketika kita nanti bekerja. Namun sebagai bekal dalam berusaha nantinya menjadi seorang entrepreneurship, hal ini rupanya sangat penting. Pengalaman dari Bapak alami ketika meng-create beberapa inovasi, terutama dari researchpreneur, itu kita harus bisa meng-create keuangan dan juga melaporkan keuangan. Ternyata hal tersebut sangat simple jika dibandingkan ketika kita memulai usaha yang paling kecil adalah membuka apotek. Nah, semua akan menjadi lebih kompleks ketika kita menjual inovasi kita berupa license atau paten, sehingga kita harus bisa meng-create suatu konsep bisnis atau ekosistem bisnis atau plan bisnis yang besar. Nah, disinilah membutuhkan suatu ketepatan keuangan yang harus kita siapkan nantinya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Mari kita simak satu persatu. Nah, dalam slide ini Bapak akan ingin menjelaskan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Itu jelas, sederhana kita bisa jelaskan, baik kita survei di Google, banyak yang mendefinisikan bahwa sesuatu laporan yang melaporkan kondisi keuangan dari suatu unit usaha pada periode waktu tertentu. Nah, adalah suatu proses akuntansi yang digunakan untuk sebagai alat ukur berkomunikasi atas data keuangan dari aktivitas suatu unit usaha itu sendiri. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak paham bagaimana aktivitas unit usaha bisa dikatakan valid atau layak itu dari aktivitas keuangannya. Nah, kemudian dalam perusahaan ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu pertama laporan rugi laba atau income state, yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement, yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. 3 laporan ini biasanya menjadi kunci dalam melihat layaknya suatu aktivitas usaha atau capable-nya suatu aktivitas usaha. Kita lihat jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan yang menunjukkan balance sheet atau neraca. Nah, sering kita dengar neraca seperti apa. Jadi laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu atau term waktu tertentu. Artinya, dari posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jenis aktivitas harta dan pasifa kewajiban. Nah, di sini sering kita sebut atau dengar aktiva pasifa. Aktiva ini adalah aktivitas dari harta, pasifa adalah kewajiban atau ekuitas dari suatu unit usaha itu sendiri. Yang berikutnya adalah statement rugi laba atau income statement, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini digambarkan adalah hasil usaha. Jadi laporan rugi laba ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan. Nah, dari yang masukan dan pengeluaran kemudian dibuatkan suatu neraca rugi laba. Di situ kita bisa lihat
apakah usaha kita mendapatkan sisa atau untung, atau kita lebih banyak mengeluarkan kegiatan-kegiatan atau unit operasional atau beban operasional. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini atau pada periode waktu tertentu. Biasanya dibuat di akhir tahun dari suatu laporan. Kemudian laporan ini menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal tersebut di dalam suatu unit usaha. Yang keempat, jenis laporan keuangan tersebut adalah laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan arus kas masuk, arus kas keluar dari suatu perusahaan. Kemudian arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Di sini baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya laporan dibuat dalam bulanan, kemudian dirangkum dalam triwulan, kemudian dalam semester atau dalam 1 tahun. Bagaimana arus kas kita untuk menggambarkan kinerja dari suatu unit usaha itu sendiri. Yang kelima adalah catatan atau laporan keuangan. Itu merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelasnya data-data. Biasanya data-data yang ditampilkan dalam berupa angka. Kita bukan orang akuntansi, kita tidak mudah memahami. Untuk itu dibuatkanlah suatu catatan dari laporan-laporan tersebut untuk memberikan suatu histori dari perjalanan keuangan dari suatu unit usaha. Nah, bagaimana kita membuat laporan keuangan? Nah, di sini pada diskusi kali ini kita tidak menginginkan mengajarkan adik-adik sebagai seorang akuntansi. Bapak hanya ambil dari suatu PPT, seorang akunting, dia hanya menggambarkan laporan rugi laba yang dibuat dengan pemasukan, debit, kemudian pengeluaran, kredit seperti pada buku tabungan, sehingga di terakhir dijumlahkan saldonya berapa. Nah, kemudian juga laporan keuangan yang dibuat berdasarkan rugi laba atau yang dibuat berdasarkan jenis-jenis laporan. Nah, lebih detailnya nanti kita bisa belajar dari akuntansi, atau sekarang ini banyak software yang menyediakan laporan ini dari suatu aktivitas unit usaha itu sendiri. Nah, ini laporan keuangan perubahan modal, biasanya disusun laba. Nah, semua kita akan pelajari, kita akan dapatkan dengan cara meng-hire akunting. Nah, berikutnya, bagaimana kita bisa mengerti atau memanfaatkan dari laporan keuangan tersebut, sehingga dibutuhkanlah analisa laporan keuangan, yaitu aplikasi dari suatu alat atau teknis analisis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang dikaitkan dengan untuk menghasilkan suatu estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam suatu analisis bisnis. Jadi, analisa laporan keuangan ini dimanfaatkan untuk membuat analisis bisnis, bagaimana bisnis kita dari perjalanan keuangan itu sendiri. Nah, disinilah kita perlu memahami apa-apa saja parameter yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu laporan keuangan. Nah, manfaat dan tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai pada periode waktu tertentu. Jadi, itu keuntungan atau manfaat dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua,
mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi suatu kekurangan dari suatu unit usaha kita atau bisnis kita. Yang ketiga, mengetahui ketentuan-ketentuan yang akan kekuatan-kekuatan yang akan dimiliki. Dari usaha, dari laporan keuangan kita bisa melihat strongest kita ada di mana, opportunity-nya apa. Nah, kemudian untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi ketika kita sudah mempelajari SWOT analysis, kita tahu weakness kita di mana ketika kita melihat laporan keuangan itu. Kemudian yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Nah, dari analisis keuangan kita bisa melakukan SWOT analysis, strong, opportunity, kemudian weakness, traits-nya apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kinerja dari suatu SDM atau teamwork kita tidak bagus, target-target tidak tercapai. Nah, ini laporan keuangan bisa dijadikan dasar untuk itu. Yang terakhir, manfaatnya adalah digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan yang sejenis tentang hasil yang mereka capai. Kadang-kadang dalam menciptakan suatu ide atau inovasi atau produk yang kita ingin lepas ke pasar, tentunya kita melihat kompetitor kita atau benchmarking kita. Nah, dari situ kita lihat dan kita jadikan pembanding. Kita buatkan target atau target mereka yang mereka sudah capai kita jadikan acuan. Nah, dari situ kita lihat kita sampai di mana meraihnya, apa yang kita harus perbaiki. Nah, data-data laporan keuangan ini sangat bermanfaat dalam menilai kinerja. Baik dia pada entrepreneur, socialpreneur, atau researchpreneur. Nah, ini sangat penting. Nah, yang perlu dipikirkan ke depan adalah penghasilan intangible yang dikeluarkan dalam atau dinilai dalam bentuk uang. Nah, pada slide kali ini Bapak ingin menyampaikan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apa sih itu? Jadi analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah alat analisis finansial yang sangat penting bagi financial manager. Di samping itu, alat finansial lainnya yang digunakan untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibelanjakan. Nah, tujuannya dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk mengetahui bagaimana digunakan dan bagaimana kebutuhan dibelanjakan sebagai langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah menyusun laporan perubahan neraca yang disusun atas dasar dua neraca pada dua waktu. Nah, di sini maksudnya dari data laporan keuangan kita bisa lihat income kita dari mana, kita bisa lihat modal kerja gimana, pergerakan perubahan modal finansial kita seperti apa per satuan waktu. Nah, misalnya per periode bulan, kita bisa analisa apa yang terjadi dari usaha itu sendiri. Dalam slide berikutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan modal bagi suatu perusahaan. Nah, pertama tujuan modal kerjanya adalah guna mengetahui kebutuhan likuiditas dari suatu perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya khusus dari segi usaha dalam waktu tertentu. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi ketika kita buka apotek, kita tahu berapa barang yang kita harus siapkan, berapa barang yang kita jual. Ketika kita di rumah sakit, kita tahu berapa jumlah obat yang dibutuhkan oleh pasien kita. Nah, ini yang dibutuhkan dari tujuan dari modal kerja itu sendiri. Yang keempat adalah memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari suatu para debitur apabila rasio keuangan kita memenuhi syarat. Nah, di sini tujuannya adalah modal kerja ketika kita ingin mengembangkan unit usaha. Sehingga kita bisa lihat bahwa perusahaan kita profit terus. Kita ingin mengembangkan suatu usaha kita menjadi lebih besar, sehingga kita membutuhkan suatu dana dari debitur atau dari perbankan untuk mendapatkan keuangan. Nah, modal kerja ini biasanya berupa tangible, intangible. Tangible itu langsung berupa capital, bisa dia peralatan, bisa dia tanah, bisa dia gedung, bisa dia uang. Nah, intangible itu berupa license atau lisensi yang dimiliki dari suatu unit usaha itu sendiri. Bisa lisensi produk, bisa lisensi software yang dikembangkan. Nah, ini merupakan suatu modal kerja. Nah, ketiga adalah SDM yang dimiliki, yaitu kemampuan dari suatu SDM atau pemilik modal atau orang-orang yang ada di dalamnya dalam mengembangkan suatu unit usaha. Nah, semua ini dinilai menjadi suatu kekuatan. Tujuannya untuk melihat goal kita kemana. Nah, sering Bapak hadapi ketika berhadapan dengan investor, dia bertanya, misalnya, Bapak mengembangkan suatu ikan yang patin yang dikelola dengan bioflok, kemudian dari situ kita akan mendapatkan sumber omega 3 dan DHA yang kontinu, yang kita dapatkan dari minyak patinnya. Nah, ketika ditanya berapa modal yang kamu butuhkan untuk mengembangkan ini, berapa goal kapital yang kamu bisa dapatkan, nah itu sering blank atau black out. Kita nggak tahu target kita mau kemana. Nah, disinilah kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa bertemu dengan orang lain yang kira-kira menggambarkan potensi atau mencari market yang memungkinkan potensi ini muncul. Nah, dalam proses itu memerlukan suatu komunikasi atau deal-deal tertentu sehingga kita bisa membuatkan suatu gambaran bahwa produk kita memiliki inovasi keunggulan-keunggulan yang menjadi unggulan besar dalam merubah atau dalam mengembangkan suatu unit usaha itu sendiri. Yang kelima adalah memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit menarik dari minat pelanggan dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ketika kita menggunakan modal dari perbankan, kita bisa lihat, nah misalnya pengalaman yang Bapak miliki, Bapak punya unit usaha pertama apotek Bekul, kemudian Bapak buat BWF Puri Gading. Nah, berdasarkan apotek Bekul ini, kita usulkan untuk mendapatkan dana kredit. Nah, dapat dana 500 juta, dalam kurun waktu 5 tahun cicilan kita kembangkan suatu unit usaha yang baru, yaitu apotek Puri Gading. Yang keenam adalah guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar untuk meningkatkan penjualan dan laba. Nah, ketika kita tahu perkembangan modal kita seperti apa, kita bisa lihat dana agar tidak terlalu banyak diam atau barang-barang kita tidak terlalu banyak diam. Nah, disinilah pentingnya melakukan analisa modal. Yang ketujuh adalah melindungi diri apabila terjadi krisis modal akibat turunnya nilai aktiva lancar. Nah, analisa ini sangat penting rupanya. Yang kedelapan adalah untuk tujuan-tujuan lain yang dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dari pengelolaan unit usaha itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Apa saja sih yang kita harus bahas dalam analisis rasio keuangan? Pertama, rasio struktur modal. Apa saja komponen dari rasio struktur modal?
yaitu equity financial ratio atau rasio modal, yaitu pengukuran kemampuan usaha untuk membiayai yang bersumber dari dana sendiri. Jadi di sini rumusnya modal sendiri dibagi dengan modal tata harta atau aktiva. Yang kedua adalah long term to equity ratio atau rasio utang terhadap modal. Jadi rumusnya adalah utang jangka panjang dan modal. Jadi dilihat nanti bermanfaat untuk melihat kemampuan kita membayar utang itu sendiri atau besaran dari utang yang dijaminkan. Yang berikutnya adalah long term debt to fixed asset, jadi rasio utang terhadap aktiva tetap. Untuk mengukur pembiayaan harta atau aktiva tetap, misalnya gedung, peralatan, yang dibiayai dengan kewajiban dari utang itu sendiri. Misalnya kita nyewa gedung, itu gimana rasio kita dalam jangka panjang terhadap utang tersebut. Apakah kita bisa membayarnya atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah total asset turnover atau perputaran total dari aktiva kita untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue atau angka bukan rasio. Jadi sini angkanya minimal 1. Jadi rasio pengukuran total harta itu rumusnya pendapatan operasional dibagi total harta atau aktiva. Nah, yang berikutnya adalah fixed assessment tenor atau perputaran harta aktiva tetap. Nah, di sini adalah pengukuran tingkat pemanfaatan aktiva tetap suatu unit usaha seperti gedung dan peralatan lainnya. Rumusnya adalah pendapatan operasional dibagi dengan aktiva tetap. Baik adik-adik, pada rasio yang berikutnya yang Bapak ingin sampaikan adalah rasio aktivitas yang terkait dengan current asset turnover atau perputaran harta aktiva lancar, mengukur tingkat pemanfaatan aktiva lancar dengan rumusnya pendapatan operasional dibagi dengan aktiva lancar. Yang keempat adalah inventory turnover, yaitu perputaran persediaan, yaitu mengukur efisiensi pengelolaan persediaan di unit usaha. Di sini angkanya bisa berkisar 12 sampai dengan 24. Rumusnya adalah pendapatan operasional dibagi dengan persediaan. Nah, analisa rasio keuangan berikutnya adalah account receivable, yaitu piutang atau tagihan yang harus dilunasi. Tujuannya adalah untuk mengukur rata-rata pelunasan tagihan yang dilakukan oleh pasien atau klien kita dalam angka baku rasio di mana berkisar antara 50 hari sampai 70 hari tergantung dari jenis utang kita. Misalnya di apotek bergantung pada jenis dari debit jangka pembayaran, ada yang memberikan 28 hari, ada yang memberikan 30 hari tergantung dari PBM. Nah, di situ kita harus bisa hitung kemampuan kita untuk membayar hutang atau kemampuan kita membayar tagihan. Yang kelima adalah average payment period, yaitu rata-rata hari pelunasan utang kita. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan pada unit usaha untuk membayar utang pada pihak ketiga selaku pemasok kebutuhan persediaan. Nah, di sini rata-rata kita bayar utang misalnya berapa?
Nah, ini sangat penting tujuannya dalam terutama apabila kita membuka unit usaha apotek. Nah, analisis rasio yang ketiga adalah rasio profitabilitas, yaitu mengukur seberapa besar kemampuan unit usaha untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang cukup sehingga dapat memberikan kinerja pelayanan yang baik. Artinya, keuntungan profit berapa yang kita dapatkan, kita bandingkan terhadap target yang kita inginkan. Di sini kita bisa lihat mengukur kinerja dari SDM yang ada. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama adalah deductible ratio, yaitu menggambarkan pendapatan kotor yang tidak dapat ditagih dari konsumen. Di sini angkanya 0,1 sampai 0,15, yaitu kemungkinan tagihan dari pasien yang tidak dilunasi dibagi dengan pendapatan operasional kita secara menyeluruh. Rasio yang berikutnya adalah markup rasio. Digunakan untuk mengukur berapa besar perbandingan antara pendapatan kotor operasional terhadap pengeluaran atau biaya operasional itu sendiri. Nah, angka rasio baku yang baik itu berkisar 1,15 sampai 1,25. Caranya ngukur pendapatan operasional dibagi dengan pendapatan pengeluaran operasional. Jadi berapa nanti markup yang kita inginkan atau keuntungan di apotek rata-rata berapa persen dari obat itu. Nah, di sini tergantung dari jenis usaha kebijakannya. Jadi obat-obat yang slow moving tapi pasiennya khusus biasanya di up tinggi, atau misalnya apotek tertentu biar kelihatan murah, obat-obat yang dicari dibuat rasionya kecil. Tapi obat yang jarang dicari dibuat rasionya besar sehingga terlihat harga obat di apotek itu jadi rendah. Nah, ini dibutuhkan perhitungan yang detail dari masing-masing komponen. Tapi secara menyeluruh kita bisa hitung rata-rata kita berapa kira-kira up-nya, atau obat-obat OTC berapa persen kita up, obat resep berapa persen kita up. Nah, ini tergantung ya. Yang ketiga adalah operating margin ratio, yaitu untuk mengukur rasio kemampuan atau kemampuan unit usaha dari sisi finansial yang tercermin dari sisa hasil usaha bersih dibandingkan dengan pendapatan operasional. Di sini angkanya yang baik adalah 0,05 sampai 0,2, jadi 5 sampai 20%. Sisa hasil usaha bersih operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Yang berikutnya, return on asset. Jadi pengukuran berapa besar dalam proses sisa hasil usaha operasional dibandingkan dengan modal usaha yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Rumusnya adalah sisa hasil usaha operasional dibagi dengan total aktiva atau total kekayaan kita. Nah, bagus angkanya adalah 2,5% sampai 15%. Rasio berikutnya adalah return on equity, yaitu mengukur kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan sisa hasil usaha. Jadi ROE biasanya ini kan. Jadi modal kita untuk menghasilkan usaha berapa? Nah, disinilah kalau kita berinvestasi, ROE-nya yang ditanya. Jadi berapa persen kita dapat income dari suatu investasi itu sendiri. Jadi sisa hasil usaha operasional dibagi dengan modal sendiri. Nah, di sini usaha kita bisa tawarkan kepada investor lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini contoh. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa rasio atau cara analisa itu banyak sekali. Jadi kita membutuhkan instrumen.
Nah, Apotik BWF mengembangkan point of sale yang tiap hari bisa dilihat oleh investornya atau oleh pengelola apotek. Jadi semua laporan bisa diklik. Jadi ini berjalan dengan otomatis dari masukan omset dan juga input terhadap jumlah barang yang diorder atau defekta kita. Nah, dari point of sale ini juga akan menganalisa kebutuhan kita apa. Kita akan melakukan analisis tiap bulan. Oh, ternyata barang ini sangat dicari. Kemudian stay offline atau waktu tinggal dari barang tersebut kita bisa lihat. Oh, ini waktu tinggal dalam seminggu, kira-kira kita butuh seminggu 5. Kemudian sudah habis. Atau ini seminggu butuh katakanlah 20. Nah, di sini kita bisa mengatur pembelian kita. Apakah kita beli sekaligus sebulan atau tiap minggu. Nah, kadang-kadang ketika kita ada apotek ada tawaran program dari PBEP tertentu. Nah, disinilah kita membuat suatu jaringan. Jadi programnya itu adalah cashback. Jadi diskon yang diberikan. Nah, itu sangat penting untuk membeli kemampuan kita membeli barang. Nah, kita bisa lihat kemampuan kita membayar utang berapa, kemampuan kita membeli barang berapa, kemudian prediksi omset kita seperti apa. Nah, kita bisa analisa setiap hari dari software yang kita kembangkan. Nah, kemudian dalam software ini juga dikombin dengan patient medication record. Jadi pasien akan tercatat di sini. Apoteker aktif bisa menghubungi pasiennya. Nah, kemudian demikianlah yang Bapak bisa sampaikan dari kuliah kali ini, bahwa laporan keuangan itu sangat penting dan dibutuhkan untuk pengembangan suatu unit usaha. Nah, kita sadari sebagai farmasis atau apoteker kita dididik bukan untuk itu. Tapi kita tahu ketika kita melaksanakan suatu unit usaha, laporan keuangan adalah kunci untuk melihat evaluasi kita. Nah, oleh sebab itu di zaman teknologi 5.0 sudah banyak software yang dikembangkan sehingga mereka hadir bersama kita, melayani kita, dan kita bisa melakukan analisis time by time sesuai dengan kepentingan. Nah, inilah pentingnya dari suatu pengembangan suatu usaha. Nah, terima kasih adik-adik sudah menyimak video kuliah Bapak dan Bapak sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like, tonton sebanyak-banyaknya, sampaikan kepada teman adik-adik. Terima kasih banyak.